Pengantar. Perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Keteraturan dan akibatnya. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin, sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan merengkuh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan, pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita dan banyak selir, kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu, hikmatku tetap tinggal padaku,
Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya, apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, sebab tidak ada kenangan yang kekal bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu, aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu, siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala sesuatu yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara.
Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tidak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan apa yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Semua bernasib sama. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ ada kejahatan, dan di tempat keadilan, di situ ada ketidakadilan. Aku berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang jahat, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Keduanya menuju satu tempat. Keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali kepada debu. Siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itulah bagiannya. Sesungguhnya siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Aku melihat lagi segala penindasan yang dilakukan di bawah matahari. Lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Di pihak para penindas ada kekuasaan, tetapi tak ada yang menghibur mereka. Sebab itu, aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang masih hidup. Tetapi yang lebih baik daripada keduanya itu ialah orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang dilakukan di bawah matahari. Aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala keterampilan dalam pekerjaan berasal dari rasa iri seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh berpangku tangan dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pentingnya dukungan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang hidup sendiri, tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Tiada hentinya ia berjerih payah, dan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Katanya, untuk siapa aku berjerih payah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan kesibukan yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi sungguh kasihan orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat?
Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Pilihan 3 ulas tali tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja yang tua tetapi bodoh, yang tak mau lagi diperingatkan. Sebab orang muda itu keluar dari penjara untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama orang muda itu yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah, mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu, dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit saja, karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyaknya perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Kekayaan yang sia-sia. Kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu, sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negeri dalam keadaan demikian ialah kalau raja mengawasi tanah yang dikerjakan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu, apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu, apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan, ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan, serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Juga, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya,
karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan. Menurutku, anak gugur lebih baik daripada orang ini, sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Bahkan ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Seandainya ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah akhirnya segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia hanya untuk mulutnya, namun ia tidak pernah puas. Sebab, apa keuntungan orang berhikmat dibandingkan dengan orang bodoh? Apa keuntungan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik yang sudah tampak di depan mata daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan siapa manusia sudah diketahui. Ia tidak dapat berperkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Sesungguhnya, makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Sebab, siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang hari-hari hidupnya yang pendek, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Hikmat yang benar. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati arif. Hati orang berhikmat ada di rumah duka, tetapi hati orang bodoh ada di rumah tempat bersukaria. Lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Sebab seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membuat bodoh orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Akhir sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jangan cepat marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jangan berkata, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Sebab bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat sama baiknya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Sebab perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Perhatikanlah apa yang dibuat Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan apapun mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik. Jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Baiklah kalau engkau memegang yang satu, tetapi juga tidak melepaskan yang lain.
karena orang yang takut akan Allah menghindari kedua-duanya. Hikmat memberi kekuatan kepada orang bijak, lebih daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang salah yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Janganlah juga memperhatikan setiap perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Sebab hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang lain. Pengajaran hikmat yang mengecewakan. Semuanya ini telah kuuji dengan hikmat, kataku, aku hendak menjadi bijak, tetapi hikmat itu jauh dariku. Apa yang ada itu jauh dan sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya? Aku menunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui betapa tololnya kefasikan itu, dan betapa konyolnya kebodohan itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang disenangi Allah terhindar darinya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihat, kata pengkhotbah, inilah yang kudapati, satu demi satu kujalin untuk mendapat kesimpulan. Apa yang masih kucari tetapi tidak kudapati, aku mendapatinya hanya pada satu orang di antara 1000, tetapi tidak kudapati pada seorang pun di antara perempuan. Lihatlah, hanya ini yang kudapati. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui makna suatu hal? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya, apakah yang baginda lakukan? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Sebab untuk segala sesuatu ada waktu dan penghakiman, dan kemalangan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana hal itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Perbuatan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai yang lain hingga ia celaka. Aku juga melihat orang-orang fasik dimakamkan, mereka yang tadinya keluar masuk tempat kudus, orang yang berlaku benar malah dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia, karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan. Hati anak-anak manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang berdosa yang 100 kali berbuat jahat hidup lama, aku tahu orang yang takut akan Allah akan baik keadaannya, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang fasik tidak akan baik keadaannya, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan hidup lama, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang fasik yang mengalami apa yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kegembiraan, karena tak ada yang baik bagi manusia di bawah matahari selain makan, minum, dan bergembira ria. Hal itulah yang menyertai dia di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari.
Ketika aku membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa memejamkan mata siang malam, maka nyatalah kepadaku semua yang dibuat Allah, bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari. Meskipun manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, ia pun tidak dapat menyelaminya. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Orang benar dan orang berhikmat serta perbuatan-perbuatan mereka ada di tangan Allah. Baik itu kasih ataupun kebencian, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib itu sama baik bagi orang benar maupun orang fasik, bagi orang baik dan tahir maupun orang najis, bagi orang yang mempersembahkan kurban maupun yang tidak mempersembahkan kurban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Inilah kemalangan dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kekonyolan ada dalam hati mereka seumur hidup. Sesudah itu, mereka menuju alam orang mati. Tetapi, siapa yang termasuk di antara orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka, bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Baik kasih, kebencian, maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayo, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati gembira, karena Allah sudah lama berkenan pada perbuatanmu. Hendaklah pakaianmu selalu putih, dan janganlah tiada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan kepadamu di bawah matahari, ya seumur hidupmu yang sia-sia. Sebab itulah bagianmu dalam hidup dan dalam jerih payah yang engkau lakukan di bawah matahari. Apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, sebab tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi pula, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan penghargaan bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, ketika hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hikmat lebih baik daripada kekuasaan. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari yang mengesankan bagiku. Ada suatu kota kecil dan penduduknya tidak seberapa. Seorang raja agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dan dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak seorang pun yang mengingat orang miskin itu. Lalu aku pun berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang disampaikan dengan tenang lebih patut daripada teriakan orang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada perlengkapan perang,
tetapi satu orang yang bersalah dapat merusak banyak hal yang baik. Kebodohan dan hikmat serta berbagai akibatnya. Lalat mati menyebabkan minyak wangi peramunya berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat mengarah ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga ketika orang bodoh melangkah di jalan, pikirannya tumpul, dan ia menyatakan kepada setiap orang bahwa ia bodoh. Jika amarah penguasa bangkit atas engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena ketenangan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Orang bodoh ditempatkan pada banyak kedudukan yang tinggi, sedangkan orang kaya menduduki tempat yang rendah. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang mendobrak tembok akan dipagut ular. Siapa yang memecahkan batu akan terluka oleh batu itu. Siapa membelah kayu akan dicederai oleh kayu itu. Jika kapak menjadi tumpul dan mata kapak itu tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang berguna untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan dari mulut orang berhikmat penuh belas kasih, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir ucapannya adalah kekonyolan yang mencelakakan. Orang bodoh banyak bicaranya, padahal manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan dirinya sendiri, karena ia tidak tahu jalan ke kota. Celakalah engkau negeri, kalau rajamu seorang anak muda, dan pembesar-pembesarmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau negeri, kalau rajamu dari kaum berbudi luhur, dan pembesar-pembesarmu makan pada waktunya untuk kekuatan dan bukan untuk mabuk. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tawaria orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan meneruskan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Hikmat tentang risiko dalam hidup. Lemparkanlah rotimu ke air, sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatnya kembali. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat dengan air, hujan dicurahkannya ke atas bumi. Bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia terletak. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Di pagi hari taburkanlah benihmu, dan di petang hari jangan biarkan tanganmu beristirahat, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Sebab itu, jika manusia berumur panjang, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi, hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat untuk kaum muda. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu.
Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan panggilan berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela menjadi rabun semuanya, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi menunduk lesu. Juga orang menjadi takut akan ketinggian, dan bahaya ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu lenyap, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan para peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan nafas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Akhir kata. Selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat pengiring ternak, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.